wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nurul Aisyah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan NPM 24106311100053. Di sini saya akan menjawab soal UAS yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baik, langsung saja jawaban yang pertama, yaitu demokratisasi pendidikan adalah sebuah upaya memberikan kesempatan belajar yang sama kepada semua peserta didik tanpa membedakan latar belakang ekonomi, sosial, budaya, maupun kemampuan akademik. Nah, dalam pembelajaran PAI, prinsip ini tuh dapat diterapkan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk apa? Untuk aktif bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan pendapatnya selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, guru juga itu tidak hanya menjadi sumber informasi, tapi juga menjadi fasilitator yang membantu siswa untuk mengembangkan potensi mereka. Nah, namun pada penerapan demokratisasi ini, pendidikan di era digital menghadapi beberapa tantangan. Nah, salah satunya itu masih adanya kesenjangan akses teknologi di antara siswa. Selain itu, banyaknya informasi keagamaan di internet yang belum tentu benar dapat menyebabkan kesalahpahaman jika si anak ini tidak disertai bimbingan dari guru. Nah, oleh karena itu, guru PAI itu perlu membimbing siswa agar mampu menggunakan teknologi secara bijak dan memilih sumber informasi yang terpercaya. Oke, lanjut ke jawaban yang kedua. Ibnu Khaldun itu berpendapat bahwa pendidikan itu harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan pada peserta didik. Nah, menurut beliau ini, pendidikan itu tidak hanya bertujuan mengembangkan akal, tetapi juga untuk membentuk adab dan karakter yang baik. Nah, pemikiran ini tuh sangat sejalan dengan kurikulum Merdeka yang mana berpusat pada kebutuhan dan perkembangan siswa. Nah, dalam pembelajaran PAI di SMP, konsep ini tuh sangat dapat diterapkan melalui kegiatan yang menggabungkan antara pemahaman materi dengan praktik nyata. Misalnya, pada materi kejujuran, siswa itu tidak hanya mempelajari dalil dan teori saja, tapi juga membuat proyek sederhana berupa jurnal kejujuran selama 1 minggu. Nah, dengan cara ini, siswa itu tidak hanya memahami konsep kejujuran secara teori, tapi juga mulai terbiasa untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut ke jawaban yang ketiga. Jadi, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menekankan pentingnya mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Nah, menurut beliau, pendidikan itu tidak boleh memisahkan antara nilai-nilai agama dan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, pemikiran ini tuh masih sangat relevan dalam menghadapi masalah dekadensi moral di kalangan pelajar saat ini. Caranya itu dengan menggabungkan pendidikan agama dan sains. Siswa itu tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual saja, tapi juga memiliki akhlak yang baik. Contohnya, dalam pembelajaran PAI, siswa itu dapat mempelajari ayat-ayat Al-Quran tentang menjaga lingkungan. Nah, kemudian nanti dihubungkan dengan pengetahuan sains mengenai pelestarian alam. Nah, mungkin dengan demikian siswa itu memahami bahwa ilmu pengetahuan dan agama itu saling mendukung dalam kehidupan. Lanjut ke jawaban yang keempat. Kiai Haji Hashim Asy'ari itu menempatkan akhlak sebagai fondasi utama dalam pendidikan. Beliau juga mengajarkan pentingnya sikap tawadu untuk menghormati guru sebagai bentuk adab dalam menuntut ilmu. Nah, nilai-nilai tersebut itu sangat penting dalam pembentukan karakter siswa di sekolah. Nah, dalam pembelajaran PAI, guru dapat menanamkan nilai akhlak melalui keteladanan, pembiasaan, dan pemberian nasihat yang baik. Nah, di era modern saat ini, itu kan sering muncul krisis keteladanan ya yang menyebabkan siswa itu kehilangan figur untuk dicontoh. Nah, oleh karena itu guru itu harus mampu menunjukkan perilaku yang jujur, disiplin, bertanggung jawab. Nah, agar nantinya itu dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Nah, jadi itu guru tuh mencontohkan terlebih dahulu gitu akhlak yang baik, yang disiplin, pokoknya akhlak-akhlak yang terpuji lah ya, supaya nantinya peserta didik dapat mengikuti contoh tersebut.
Oke, lanjut ke jawaban yang kelima. Ahmad Hasan itu menekankan pentingnya pendidikan yang berlandaskan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ajaran Islam. Nah, menurut beliau, pemahaman agama itu harus didasarkan pada dalil yang jelas agar nantinya terhindar dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, dalam konteks kurikulum PAI saat ini itu pemikiran tersebut itu masih sangat relevan ya, karena membantu siswa untuk memahami ajaran Islam secara lebih mendalam dan berdasarkan sumber yang sahih. Kemudian menurut saya juga pemikiran Ahmad Hasan ini lebih mendukung kepada reformisme ya, karena beliau itu mengajak umat Islam untuk memperbaiki cara berpikir dan mengajak untuk kembali kepada sumber ajaran Islam yang asli, bukan hanya untuk mempertahankan tradisi tanpa dasar yang kuat. Oke, lanjut ke jawaban yang keenam. Ontologi itu membahas tentang hakikat atau dasar suatu ilmu. Kalau epistemologi itu membahas cara memperoleh dan mengembangkan ilmu. Nah, sedangkan aksiologi itu membahas tentang tujuan dan manfaat ilmu bagi kehidupan manusia. Nah, ketiga aspek tersebut itu saling berkaitan dalam pendidikan Islam. Nah, pendidikan itu kan harus memiliki dasar yang jelas, sumber ilmu yang benar, dan tujuan yang bermanfaat bagi kehidupan. Nah, oleh karena itu, dalam penyusunan visi dan misi program studi pendidikan agama Islam, ketiga aspek ini tuh sangat dapat dijadikan landasan untuk mencetak lulusan yang memiliki pengetahuan keislaman yang kuat, kemudian juga berakhlak mulia, serta mampu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Lanjut ke jawaban yang ketujuh. Syekh Naqib Al-Atas ini memperkenalkan konsep ta'dib yang menekankan tentang pembentukan adab sebagai tujuan utama pendidikan Islam. Nah, menurut beliau, pendidikan itu tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan manusia yang cerdas, tapi juga untuk menghasilkan manusia yang memiliki akhlak dan perilaku yang baik. Nah, terus juga konsep ini itu memiliki kesamaan dengan tujuan pendidikan nasional yang berupaya untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia. Nah, dalam penyusunan RPP Pendidikan Agama Islam, konsep ta'dib itu dapat diterapkan dengan menambahkan tujuan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan, tapi juga pada pembentukan sikap dan karakter siswa melalui berbagai kegiatan pembiasaan yang positif. Lanjut ke jawaban yang terakhir, yaitu jawaban ke-8. Menurut Ismail Raji Al-Faruq, ilmu pengetahuan itu perlu dikembangkan dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Nah, beliau itu berpendapat bahwa ilmu agama dan ilmu umum itu tidak seharusnya dipisahkan, tetapi perlu dipadu-padakan agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi kehidupan manusia. Nah, contohnya apa sih? Salah satu contohnya yaitu pada penerapannya di sekolah adalah pembelajaran interdisipliner antara PAI dan ekonomi. Nah, pada materi zakat, siswa tidak hanya mempelajari hukum dan ketentuannya dalam Islam, tapi juga mempelajari dampak zakat terhadap kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang ekonomi. Nah, dengan cara ini siswa dapat memahami bahwa ajaran Islam itu memiliki manfaat yang nyata dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.